Hello, students. We meet again in meeting 3. Today we're going to talk about simple sentence and compound sentence. For the first explanation, I'm going to give you simple sentence. Okay, so just go right away to the explanation. Okay, simple sentence, as you can see from the name, simple sentence, berarti kalimatnya simple. Apa sih yang kalimat simple ini? Kalimat simple ini adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Jadi tidak ada connector di sana ya. Jadi ingat, subjeknya satu, verbnya satu. Nah, yang harus kita fokuskan pada simple sentence adalah apa saja sih subjek, apa saja sih verb itu, kita akan bahas itu, dan juga kita akan bahas subject-verb agreement. Now you can see here ada she wrote a book. Di sini ada she sebagai subjek, wrote itu verb. Nah, kalau sudah ada satu subjek dan satu verb seperti ini, maka ini sudah disebut dengan kalimat. Kalimat yang mana? Simple sentence namanya. Oke, kita masuk ke bagian subjek. Subjek itu dibagi 5 ya. Yang pertama itu adalah noun or noun phrase. Noun itu apa saja sih? Seperti apa yang sudah kamu lihat, benda-benda yang bisa kamu lihat di sekitar kamu itu adalah kata benda yang bisa kamu jadikan subjek. Selain itu, bentuk kata benda juga, nama juga bentuk dari kata benda. Jadi kalau kamu menyebutkan nama teman kamu, Joe, Joe is a subject, Joe is a noun. So noun, Joe adalah subjek. Okay? Example di sini, Phillips wrote her first poem at the age of 13. So Phillips di sana adalah noun. Dia adalah kata benda, so Phillips sebagai subjek di sana. And then noun phrase. Noun phrase itu apa sih? Noun phrase ini kata benda yang tidak berdiri sendiri. Jadi ada informasi mengenai si kata benda ini. Contohnya, the first black woman poet in America produced her first book in 1773. Nah, di sini kamu lihat lebih dari satu kata yang kamu lihat di sini ya. The first black woman poet. Nah, di sini namanya phrase. Karena dia ada informasi mengenai si kata benda di sana. Makanya dibilang noun phrase. Bentuk kedua yaitu pronoun. Pronoun itu apa? Yang sering sekali kamu pakai. Pronoun ini adalah kata ganti benda. Kita sering sekali pakai pronoun. Nah, contohnya apa? She. Bentuk lainnya apa? Ada I, you, we, they, she, he, it. Tidak hanya itu, this and that, this and those, itu juga bentuk subjek alias pronoun. Jadi kita bisa letakkan di bagian subjek. Contohnya di sana, she wrote a book. Nah, itu bentuk pronoun, she di situ. Dan ini adalah simple sentence karena terdiri dari satu subjek and satu verb. A gerund. Nah, gerund ini juga bisa dijadikan subjek. Apa sih gerund? Gerund itu adalah verb plus ing. Verb ing. Yang kita tahu verb ing itu kan kata kerja. Memang kalau letaknya setelah to be. Nah, kalau letaknya di bagian depan yaitu subjek, maka ini disebut dengan gerund. Jadi bukan verb ing lagi, bukan kata kerja lagi, tapi gerund. Nah, posisinya di sini sebagai kata benda ya, yang bisa kita letakkan di bagian subjek, di mana kalau kita sudah menggunakan gerund sebagai subjek, dia akan selalu menjadi subjek tunggal. Makanya di sini menggunakan was, ya. Writing was her talent. Tidak were, tidak are, tapi was. Oke? Okay? Lalu yang keempat yaitu infinitive. Infinitive ini to plus verb one, di mana posisinya itu kita letak di bagian subjek. Sama halnya dengan gerund, untuk infinitive juga akan berlaku sebagai subjek tunggal atau orang ketiga tunggal. Di sini kita akan selalu menggunakan bentuk kata kerja yang ditambahkan s atau is untuk kalimat present tense, dan kita akan menggunakan to be tunggal. Contohnya, to write requires a special talent. Kenapa require-nya menggunakan s? Karena to write di sana bentuknya adalah subjek tunggal. Lalu yang kelima yaitu clause. Di sini lebih tepatnya noun clause. Kenapa? Noun clause ini adalah bentuk di mana yang namanya subjek terbentuk dari konektor, subjek, and verb, lalu muncullah verbnya.
Nah, konektor subject and verb ini dinamakan noun clause. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai noun clause di complex sentence. Nah, inilah yang disebut dengan subject. Jadi, kalau seandainya ketemu sama kamu di bagian subject itu muncul in 1994, maka itu belum subjek. Itu adalah keterangan waktu, oke? Subjek hanya 5 ini saja. Selain yang 5 ini berarti bukan subjek. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan kata kerja. Okay. Now, you can see from the screen, nanti akan saya share juga ini ke kamu, ya. So, kata kerja itu bisa jadi dalam bentuk kata yang tunggal, oke? Okay? Nah, bisa juga dalam bentuk verb phrase di mana kamu akan memiliki auxiliary verbs di sana. Tidak hanya main verbnya saja. Contohnya bisa dalam bentuk would have written or was written. Itu bentuknya juga verb phrase. Nah, bentuk verb ini ada terbagi berapa sih jenisnya? Verb terbagi 3 ya. Yang pertama kita sebut auxiliaries. Jadi ingat, verb itu terbagi 3, bukan verb 1, verb 2, verb 3. Salah. Verb terbagi 3. Verb apa saja verb itu? Pertama auxiliaries alias kata bantu. Nah, kata bantu itu apa saja? Di present tense kata bantunya do dan does. Di past tense kata bantunya did. Present perfect kata bantunya have dan has. Lalu past perfect kata bantunya had. Sedangkan bentuk modal kata bantunya bisa will, would, can, could, may, might, shall, should, must, and ought to. Nah, ini semua disebut dengan kata bantu or auxiliaries. Oke? Okay? Lalu bentuk kedua dari verb itu adalah to be. To be untuk present itu ada is and are. Untuk past itu ada was and were. Untuk perfect kita menggunakan been. Contohnya have been, has been, had been, oke? Okay? Lalu untuk modal kita selalu menggunakan be, seperti will be, would be, maybe, might be, can be, could be, must be, should be, oke? Okay? Jadi ingat, to be ini bentuknya hanya ini saja, jadi dihafalkan ya. Lalu yang ketiga baru disebut dengan verb base. Apa sih verb base? Verb base itu ada verb 1, 2, 3, lalu verb ing. Contohnya di sana ada exfoliate. Bentuk keduanya menjadi exfoliated. Lalu ketiganya exfoliated. Verb ing-nya exfoliating. Nah, ini kategori bentuk kata kerja yang reguler. Bentuk yang tidak reguler, contohnya ada get. Get bentuk pertama kata kerjanya. Kata kerja kedua menjadi got. Kata kerja ketiga menjadi gotten. Kata kerja yang ditambahkan ing menjadi getting. T-nya 2 ya. Oke, itu verb base. Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Coba lihat contoh di sana. The letters will be sent at 1 p.m. Coba lihat di sini, subjeknya adalah the letters. Oke. Lalu, kata kerja yang mana sih? Kata kerja itu will be sent. Cuman, kalau kita urut lagi ke bentuk yang lebih spesifik, will itu adalah auxiliary, be itu to be, and send adalah verb base. Oke. Coba kita kembali dulu ke to be. Ya. To be hanya akan muncul apabila setelah ini menggunakan verb ing dan verb 3 atau pasif. Jadi ingat, to be nggak bisa diikuti oleh kata kerja pertama atau kata kerja kedua. To be hanya bisa diikuti oleh verb ing, yaitu dalam bentuk continuous, dan verb 3 dalam bentuk passive. Oke? Itu harus selalu diingat. Kita sudah belajar di meeting sebelumnya mengenai passive and active. Oke? So, that's all about verb. Ya, selesai. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu subject verb agreement. Nah, kenapa ini disebut dengan subject verb agreement? Dikarenakan di sini kita harus tahu apabila subjeknya begini, verbnya bagaimana. Itu yang harus kita paham. Jadi nggak sembarangan aja subjeknya begini, verbnya akan menjadi begini. Nggak selamanya begitu, ya. Kita masuk dulu ke bagian subject verb agreement yang ini. Coba lihat, di sini ada subject taking a singular verb. Nah, subjek itu dia akan menentukan kata kerjanya, oke? Apakah dia kata kerjanya akan menjadi verb singular atau dia plural? Contohnya seperti apa? Coba lihat untuk contoh yang pertama. Nah, subjek kalau ada bentuk prepositional phrase ini yang muncul di bagian subjek, maka
subjek akan otomatis menjadi bentuk tunggal. Dengan begitu kata kerja juga akan menjadi tunggal. Contohnya, among her works. Seharusnya kalau ada bentuk plural di sini ya, works di sini pakai s, seharusnya di situ be-nya are ya. Namun dikarenakan ada prepositional phrase among di depan di bagian subjek, maka subjek yang plural itu berubah menjadi singular. Makanya dia menggunakan to be is. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, ketika kata-kata yang di bawah ini digunakan sebagai subjek, contohnya nobody, no one, nothing, each, or any diikuti oleh bentuk singular, anybody, anything, anyone, or some diikuti oleh bentuk singular juga, somebody, someone, something. Wajib hukumnya kata kerjanya menjadi kata kerja tunggal. Dikarenakan apa? Karena subjek yang ada bentuknya seperti ini merupakan subjek tunggal. Contohnya, everyone was amazed. Nah, kenapa sih everyone menggunakan to be was? Dikarenakan everyone merupakan bentuk subjek tunggal. Jadi tidak ada everyone were or everyone are. Oke, yang ada itu adalah everyone menggunakan to be bentuk yang tunggal atau kata kerjanya yang tunggal. Oke, next. Nomor 3. Nah, kalau kita menggunakan it di bagian subjek, maka sudah pasti merupakan bentuk subjek tunggal dan kata kerjanya juga harus menjadi tunggal. Contohnya, it was her poems that amazed everyone. Was kita pakai bukan were. It is, tidak ada it are. Ini yang harus kamu ingat banget dan kamu benar-benar pahami, oke? Lanjut. Nah, ini subjek yang membuat kata kerjanya menjadi plural. Contohnya yang pertama, pada saat kita menggunakan bentuk conjunction yang berhubungan, both dengan and. Maka dengan begitu, bentuk kata kerjanya menjadi plural dikarenakan subjeknya juga plural. Oke. Yang kedua, apabila ada kata-kata several, both, many, few, maka akan selalu menjadi kata kerja yang plural. Dikarenakan apa? Bentuk ini merupakan bentuk plural. Jadi kalau ada di subjek bentuk ini ya, several, both, many, and few, maka dia akan menjadi subjek yang plural. Begitu juga dengan kata kerja, akan menjadi bentuk plural juga. Lalu ada juga subjek yang bisa singular, bisa juga plural kata kerjanya. Contohnya, apabila number di sana menggunakan bentuk a number, maka akan menjadi plural kata kerjanya. Kalau the number, maka akan menjadi singular kata kerjanya. Jadi kamu bedakan. Coba lihat di situ, a number of people were. Oke, ingat, jadi kalau menggunakan a number, kita akan menggunakan were di sana. Tetapi kalau menggunakan the number, maka di situ akan berubah menjadi bentuk singular. Jadi jangan sampai bentang-bentang dia menggunakan di situ akan berubah menjadi singular juga. Jadi tidak selamanya itu membuat kata kerjanya menjadi singular. Khusus untuk number, maka dia akan menjadi plural. Oke. Lalu bentuk yang lain yaitu penggunaan non, no, all, some, most, half, any, and majority. Ini tergantung kepada kata benda yang muncul setelah ini. Apabila kata benda yang muncul merupakan bentuk countable noun, maka dia akan menjadi countable noun yang plural. Dengan begitu, subjeknya akan menjadi subjek plural dan kata kerjanya juga menjadi kata kerja plural. Tapi apabila yang muncul setelah bentuk kata-kata ini adalah uncountable noun, maka dia akan menjadi bentuk yang singular. Contohnya, we cannot say all rice are. Karena rice tidak bisa dihitung, maka bentuknya akan berubah menjadi is. Kalau seandainya kita meletakkan bentuk kata benda yang bisa dihitung setelah all, contohnya all students, kita harus menggunakan bentuk plural di bagian subjek, students. Dengan begitu kata kerja akan menjadi plural juga. Jadi ini harus bisa dibedakan. Oke. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan bentuk yang dipasangkan. Di situ ada bentuk yang joined. Contohnya either dengan or, neither dengan nor only, and but also. Di sini apabila kita bertemu bentuk conjunction ini di bagian subjek, maka penentu untuk kata kerja adalah kata benda terdekat pada kata kerja. Contohnya,
Not only her master, but also her mistress was proud of her. Nah, di sini kenapa kita menggunakan was, padahal kalau kita hitung ada bentuk dua benda yang ada di sana, master and mistress. Nah, cuma di sini dikarenakan conjunction yang dipakai adalah not only and but also, maka yang terdekat dengan kata kerja adalah her mistress dengan bentuk tunggal, maka kata kerjanya juga akan menjadi tunggal. Contoh yang lain, not only her mistress, but also the literary circles were amazed by her talent. Nah, kenapa menggunakan were di sini? Dikarenakan kata benda yang muncul setelah conjunction but also merupakan bentuk plural. So, dengan begitu, kata kerjanya juga akan menjadi plural. Oke, so itu yang akan kamu pahami lagi mengenai subject verb agreement. Sebagai penutup pembahasan, kita akan masuk ke compound sentences. Oke, nah ini perbedaannya apa sih dengan simple sentences? Kalau simple sentence tidak punya konektor ya, sedangkan compound sentence dia menggunakan konektor. Konektornya apa saja? Ada voice fan, itu ada but, or, yet, so, for, and, nor. Jadi kalau kita ketemu ini di kalimat dan terdiri dari dua subjek dan dua kata kerja, dihubungkan dengan konektor ini, maka dengan begitu kalimat ini disebut dengan kalimat compound. Compound artinya menggabungkan. Apa yang digabungkan? Dua kalimat simple digabungkan menjadi satu kalimat. Apabila sudah digabungkan, maka kita tidak bisa bilang simple sentence lagi, melainkan independent clause. Kenapa dibilang independent? Karena apabila dia sudah tidak menggunakan konektor, maka dia akan menjadi dua kalimat independen, yaitu simple sentence di sana. Contohnya kita lihat di sini, Tom is singing and Paul is dancing. Tom is tall but Paul is short. Tom must write the letter or Paul will do it. Jadi kita bisa lihat di sana bentuk konektor yang muncul ada and, but, and, or. Nah, dengan begitu, yang harus kita benar-benar tahu, di sini ada bentuk dua subjek, yaitu Tom and Paul. Lalu ada is sebagai kata kerja. Ada dua di sana. Nah, apabila kita pisah dia, ini akan menjadi kalimat simple. Tom is singing, period. Paul is dancing, period. Kita mau jadikan di satu kalimat akan menjadi Tom is singing and Paul is dancing. Maka ini akan menjadi kalimat compound. Oke. Bentuknya ada Tom is tall but Paul is short. But kita pakai sebagai conjunction di konektor di sana. And kita pakai untuk equality, but kita pakai untuk contrast ya. And or di sana kita pakai untuk option. Lalu ada so di sana bentuk result ya. Tom taught a joke, so Paul left, itu result di sana. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Ini adalah bentuk dari kontras tapi tidak perbandingan. Berbeda dengan but itu perbandingan ya. Kalau yet ini kontrasnya dalam segi situasi. Ya, situasinya yang kontras. Seharusnya kalau kita tired ya, capek, kita tidur kan ya. Tapi di sini kondisinya Tom is tired, yet he's not going to sleep. Seharusnya dia capek ya tidur. Di sini dia bilang dia capek tapi tidak akan tidur. Nah, itu bentuk yang kontras dengan situasi yang seharusnya. Lalu Tom doesn't do the homework, nor does Susan. Nah, nor does Susan ini adalah bentuk dari makna yang sama. Tom doesn't do the homework. Seharusnya juga Susan doesn't do the homework either. Tapi karena pengulangan, maka kita menggunakan bentuk nor. Nor itu maksudnya begitu juga, tapi hanya akan dipakai pada kalimat negatif saja. Lalu, Tom left in haste, for he was already late for the appointment. For di sana merupakan konektor yang kita pakai untuk cause and effect. Jadi kita bisa mengartikan Tom terburu-buru karena dia sudah terlambat untuk temu janji. Nah, di sini sudah sangat clear sekali untuk penggunaan compound sentences, konektor yang kita pakai hanya mereka. Bagaimana kalau dalam kalimat itu bukan mereka konektornya? Berarti mereka bukan compound sentence. Berarti mereka complex sentence. Nah, apa sih complex sentence? Kita akan bahas di meeting selanjutnya. Okay, students, thank you so much for your attention. Saya harap kamu mengerti, and I want you to please give me questions if you do not understand.
Tell me, kasih tahu saya, apa sih kendala kamu yang membuat kamu masih belum paham dengan materi simple sentence and compound sentence? Okay, I really want you to understand. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh sekali dengan bagaimana kamu nanti menulis jawaban, menulis kalimat, membuat paragraf. Itu akan sangat berpengaruh. Oke, jadi saya mau kamu benar-benar pahami step by step yang saya ajarkan ke kamu materi per materi. So, if you still do not get the point, please tell me so I can find out the way gimana caranya saya bisa membuat kamu paham. Okay, I just want you to please read the book, yeah, and please send me questions. Anything, ask me. So, thank you so much for your attention and cooperation during the meeting, and good luck. And I hope you all understand about the material I share. Thank you for the meeting today. I'll see you in the next meeting. Bye-bye, students.